Halo guys, ketemu lagi sama saya Mama El tentunya di YouTube channel saya tersayang. Hari ini saya lagi berada di supermarket di Marks and Spencer, supermarket tentu di kota Newcastle, United Kingdom. Tapi hari ini saya tidak mau membahas tentang supermarket di sini atau tentang saya mau shopping apa, mau belanja apa di supermarket ini ya. Tapi saya mau membahas firman Tuhan. Kali ini saya mau ambil firman Tuhan dari Markus 11 ayat 25 yang berbunyi, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Lalu mengapa Tuhan ingin kita mengampunin sebelum kita memasuki hadirat Tuhan untuk berdoa ataupun untuk mengucap syukur? Why? Karena Tuhan tahu tanpa pengampunan kasih tidaklah sempurna. Karena Tuhan tahu jika kita tidak mengampunin, itu membawa kita kepada penderitaan. Penderitaan di hati kita, penderitaan di dalam pikiran kita, di mana hati dan pikiran kita pasti dipenuhin sama orang yang membuat kita kesal itu. Dan pada dasarnya, pada waktu pengampunan tidak kita lepaskan, penderitaan di dalam hati dan pikiran kita itu terjadi. Maka penderitaan itu akan menggerogoti hati kita. Penderitaan itu akan mencuri kebahagiaan kita. Dan juga penderitaan itu akan mengurangi kita untuk mengasihi orang tersebut. Dan saya secara pribadi banyak diproses Tuhan lewat pengampunan. Banyak sekali diproses Tuhan lewat pengampunan dan harus mengampuni orang-orang di sekitar, terutama orang yang dekat sama kita. Saya diproses Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hal ini. Jadi saya mengerti sekali, sometimes orang berkata, "Aduh, emangnya gampang ya? Emangnya yang kayak lu pikir gampang ya?" Gak segampang itu ngampunin. Mengampunin bukan berdasarkan gampang dan tidak gampang. Mengampunin bukan berdasarkan kita nggak bisa atau kita bisa. Tapi mengampunin itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Dan kita putuskan hari ini juga, saya mau mengampuni. Itu adalah sebuah keputusan. Dan bukan sebuah tindakan bisa atau tidak bisa, mampu atau tidak mampu. Di mana keputusan ini itu adalah keputusan, ya saya mau ngampunin gitu. Ya memang gak gampang memang buat mau ngampunin. Tapi harus suka gak suka harus kita lakukan. Dan saya banyak belajar dan saya mendapat satu rema. Pada waktu hati saya bergejolak, Tuhan kenapa saya harus minta maaf? Tuhan kenapa saya harus mengampuni? Padahal saya gak salah kok. Dia yang salah loh Tuhan. Tapi pada waktu saya berdoa di bawah kaki Tuhan, saya menemukan suatu pengertian yang baru. Yang Tuhan ajarkan buat hidup saya, yaitu pada waktu saya mau melepas pengampunan buat orang yang melukai saya, yang menyakiti saya. Itu menandakan saya sedang mengadakan perdamaian terhadap diri saya sendiri, terhadap hati saya sendiri. Pada waktu saya di sana saya mulai mengerti mengapa pengampunan harus saya lepaskan, mengapa pengampunan harus saya lakukan, mengapa pengampunan harus saya putuskan dan saya mau. Karena saya harus mengadakan perdamaian buat diri saya, buat hati saya sendiri. Pada waktu saya mengerti, Tuhan berbicara sama saya secara pribadi lewat hal ini. Saya mulai belajar untuk mengampuni orang-orang yang melukai saya, sebagaimana pahitnya, sebagaimana menyakitkannya buat hidup saya. Saya mulai mendeklarasikan, saya mulai mengatakan bahwa saya mengampunin A, saya mengampunin B, saya melepas pengampunan dan saya memberkati mereka. Pada waktu saya melepaskan pengampunan itu, saya berasa sekali damai sejahtera Tuhan turun atas hati saya, melikupi pikiran saya, sehingga membuat saya tuh gak terganggu sama hal yang menyakitkan. Tapi saya sudah melakukan perdamaian terhadap hati saya sendiri.
terhadap diri saya sendiri, terhadap pikiran saya sendiri. Itu yang membuat saya merdeka. Itu yang membuat saya lepas dan merdeka dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan hidup saya, hati saya. Mengampuni tidak membentuk suatu hubungan itu menjadi spektakuler. Tapi mengampuni membentuk hati kita menjadi murni dan serupa dengan Tuhan. Satu hal yang saya mau kasih buat teman-teman bahwa adalah masa yang sulit membuat kita mengalami perjalanan bersama Kristus dengan luar biasa. Tetapi hubungan yang sulit membuat kita menjadi seperti Kristus. Karena pada dasarnya kasih tanpa pengampunan itu bukanlah kasih yang sesungguhnya. Praktek kasih yang sesungguhnya adalah pada waktu kita melepasi pengampunan. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Mengasihi, menyayangi orang yang baik sama kita itu gampang. Tapi pada waktu kita mengasihi orang-orang yang melukai kita, yang membuat kita tersakitin, yang membuat kita menderita, yang membuat kita terluka, disitulah kasih sesungguhnya teruji. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa, dalam penyembahan, mari, jika ada sikap hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita selesaikan, kita bereskan, sehingga hati kita lebih murni dan kita dibenarkan oleh Tuhan. Yuk hidup benar semuanya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton YouTube saya selama ini. Dan sampai jumpa lagi di YouTube channel saya berikutnya. Bye-bye.